hari aku bangun dan aku merasa hidup. Semakin aku hidup, semakin aku lebih tahu. Dan semakin aku lebih tahu, semakin aku depresi. Halo, aku Aaron Houdini dan aku bukan akuntan. Tapi hari ini kita akan bahas hal-hal lain ya. Yaitu adalah kalau mau menang harus curang. Gitu. Ya, sebenarnya sih kenapa sih kok harus curang gitu kan ya? Bukannya kita main jujur-jujur aja itu bisa sukses gitu kan ya? Sebenarnya sih ini bukan tentang kesuksesan, ini tentang siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan ya. Kebenaran, kebenaran relatif lah, kebenaran relatif. Anda bermain di dunia yang salah, jangan main jujur, oke? Ini sebenarnya bukan curang yang kita maksud, bukan yang kita maksud kita berdua ini tahu gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke permainan yang kita semua nggak daftar, tapi main gitu. Saya misalnya gini ya, aku punya, apa namanya, contoh klasik aja lah, kita main di kasino. Di kasino ini, misalnya you di-invite untuk main di kasino Las Vegas gitu kan. Pertanyaannya, apakah bandarnya itu akan jujur gitu kan ya? Apakah semua yang mesin-mesin ini itu, apa namanya, semuanya itu jujur, nggak di-rig? Pastinya semuanya ini di-rig, ya kan? Kalau misalnya kasino itu jujur, kasino nggak dapat uang, kasino itu akan bangkrut. Nah, orang-orang yang di-invite kasino ini, orang-orang yang mungkin, apa ya namanya, udah pernah main atau gimana, jadi kita mengundang orang-orang ke dunia kita gitu. Kasino mengundang orang lain untuk ke dunianya kasino. Nah, ini adalah contoh yang apa ya namanya, contoh yang konkret ya, maksudnya itu ya ini sebagai perumpamaan aja. Dan ada beberapa orang yang bermain di kasino itu, dia sudah tahu algoritmanya, dia sudah tahu gimana cara menang. Itu beberapa sih bukan dari slot ya, tapi dari kayak main kartu blackjack atau apa gitu. Nah, di situ dia membawa dunianya ke kasino. Nah, setelah di sana, setelah di kasino, dia main dan dia curang. Maksudnya menurut kasino dia itu curang, padahal dia tuh bawa dunianya ke kasino. Sama kasinonya di-ban, nggak boleh main di sini. Nah, ini yang akan menjadi fondasi kita. Menurut kasino, menurut keyakinan kasino, orang yang menang itu curang, ya kan? Padahal dia membawa dunianya ke kasino. Jadi, curangnya itu adalah bawa dunia ini ke levelmu. Gitu. Ini semisal you pinter gitu kan, you bisa matematika, bisa fisika, bisa apalah gitu kan ya. Kalau misalnya orang awam itu nggak ngerti, tarik ke atas, tarik ke atas biar kita mengarahkan dunia ini ke duniamu gitu kan, dunia fisika, dunia matematika kayak Jerome Pauline atau dunia kimia Walter White atau siapalah gitu kan. Nah itu di situ orang-orang akan melihat duniamu, oh ternyata seru juga ya gitu. Jangan jangan mengejar dunia, kita yang tarik dunia gitu loh. Kalau misalnya you nggak pinter-pinter amat, ya nggak pinter-pinter amat ya kan, nilai rapot merah, sering bolos sekolah gitu kan ya. Tarik dunia ini ke bawah gitu kan ya. Drag this world to your level gitu kan. Levelmu memang segitu, ya udah kayak apa ya misalnya, ya kita tahulah banyak konten-konten kreator yang tolol di TikTok, di IG atau di mana gitu kan ya dan orang-orang lihat gitu kan ya. Dan ada yang konsumsi gitu loh anehnya gitu loh. Ya itulah intinya gitu kan ya. Jadi ya menurut orang lain, wah ini curang nih, padahal kan ya itu menarik dunia ini dan menarik dunia ini ada effort-nya juga nggak sekali apa namanya, nggak sekali malam gitu kan, bukan sekali malam sih kayak overnight success gitu kan, bukan kan kayak gitu. Di sejarah banyak orang yang telah melakukan hal ini. Corvus Roma misalnya, waktu itu Roma sama Phoenician mereka sedang perang ya kan. Phoenician itu jago di laut, Roma jago di darat ya kan. Waktu perang laut, Roma sering kalah karena Phoenicia itu dunianya laut. Nah, setelah itu Roma berevolusi pakai Corvus. Corvus ini yang lancip ini, yang kayak ada jembatannya ini. Nah, di sini Corvus membawa perang daratnya ke laut. Jadi kalau ada kapal Venesia di pinggir, di depan, ya kan, itu langsung dides gitu kan, langsung ditancepin, kapalnya nggak bisa kemana-mana, prajuritnya naik ke jembatan itu. Itu kayak apa, on board ya kan, kayak pirate on board ship. Jadi perangnya itu lewat jembatan Corvus ini. Dia membawa dunia daratnya ke laut. Mongol kalah di Majapahit. Ini yang paling penting. Mongol dunianya di atas kuda, ya kan? Kalau Raden Wijaya Majapahit itu, ya dunianya memang kelicikan, nggak teli.
bangsat memang. Nah, dia menggunakan kebangsatannya itu di tanah Jawa agar Mongol, turun dari kudanya, terus diserang gitu kan ya. Waktu itu sebenarnya sih, tentara Mongol datang ke Jawa mau bunuh, raja ya kan, Kartanegara kalau nggak salah. Ya ternyata Kartanegara sudah mati gitu kan. Oh ya udah kita ngapain di sini, ya udah seneng-seneng aja. Disitulah ketika tentara Mongol kalah, ketika turun dari kudanya, turun dari dunianya, kemudian Raden Wijaya angkat pedang, terus apa namanya, gini-gini iki apa, menusuk semua, tentara Mongol gitu. Makanya Mongol kalah di Jawa. Dan untuk dunia modern ini ada Bigmo ya. Bigmo ini aku tahunya itu waktu itu ngata-ngatain Surabaya kota paling L gitu kan ya, ter-L, terapa gitu kan, terus banyak orang yang hujat. Dan, eee, dia itu sebenarnya membawa dunia ini ke levelnya gitu. Ya tanpa orang-orang sadar mungkin ya. Orang-orang yang menghujat itu semakin membuat Bigmo itu terkenal gitu kan ya. Semakin Bigmo terkenal, makin uangnya banyak, yang ngehujat nggak dapat apa-apa, gitu. Jadi, strateginya mungkin jenius sih. Banyak orang yang nggak kuat akan hujatan, tapi dia sendiri itu kuat gitu loh. Jadi, mmm, apa namanya, dunia ini dia bawa gitu kan ya. Terus, dia ngonten beberapa, video dan yang paling terkenal itu setahuku ya itu Big Mouse sama Jule gitu. Yang itu wah terkenal banget. Analogi yang penting itu adalah ketika burung sama ikan gitu kan ya. Burung nggak bisa nangkep ikan di air, ikan nggak bisa nangkep burung di udara atau di angin, di darat lah, ya kan. Kalau misalnya burung itu ada yang makan ikan, kayak burung gagak lah misalnya, dia itu harus pakai umpan, biar ikannya itu ke permukaan, biar bisa diraih dunianya burung gagak itu. Dan ya ada beberapa lah, coba cari burung gagak, apa namanya, memberikan umpan untuk makan ikan itu ada. Di TikTok ada, di YouTube aku belum pernah lihat sih. Jika ikan dan burung jatuh cinta, di mana mereka tinggal? Nah, ini yang penting. Aku dapat ini dari Instagram atau TikTok itu, pokoknya antara sosial media itu. Terus, sebenarnya sih antara dua dunia yang berbeda, tapi apa namanya, dua-duanya ini sama memiliki kekuatan yang kuat gitu loh ya kan. Jadi, semisal duniamu di mana, itu yang you pakai untuk menarik dunia ini, begitu. Entah itu misalnya memang you merasa pintar ya tarik ke atas, kalau ya nggak seberapa pintar ya, ya udah tarik aja dunia ini ke bawah levelmu. Jadi ya kurang lebih kayak itu, curangnya itu bukan curang yang kita pikirkan ya selama ini. Selama ini sih untuk hari ini ya. Jadi lebih itu, selamat malam, selamat belajar.